Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya, Silakan mas. Ya, mas. sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua begitu banyak kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah mengikuti sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, melanjutkan pembahasan sebelumnya, salat sunnah bagian yang kedua. Sebelumnya telah kita baca beberapa hadis terkait dengan salat sunnah. Hadis pertama yang sudah kita baca adalah hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala an. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Rabi'ah, sang pelayan Nabi SAW, satu ketika membantu Nabi SAW. Maka Nabi SAW ingin membalas kebaikan sahabatnya. Maka beliau berkata, "Sal, mintalah sesuatu wahai Rabi'ah." Maka Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "As'aluka murafaqatak fil jannah." Ya Rasulullah, aku meminta agar aku kelak menjadi pendampingmu di surga. Ini permintaan yang sangat agung dari seorang pemuda yang menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awa ghaira dzalik?" Adakah permintaan yang lain selain permintaanmu itu, wahai Rabi'ah? Maka sahabat yang mulia ini berkata, "Huwa dzaka ya Rasulullah." Hanya itu ya Rasulullah yang aku minta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Tolonglah aku ya Rabi'ah untuk bisa mewujudkan apa yang kau inginkan itu, bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Yang dimaksud dengan sujud di dalam hadis ini adalah salat-salat tatawwu' atau salat-salat nawafil. Karena salat-salat yang wajib tidak bisa ditambahkan rakaatnya. Ya, yang bisa ditambahkan diperbanyak adalah salat-salat sunnah.
Dan hadis ini menunjukkan bahwa salat sunnah adalah salah satu cara kita mendapatkan derajat yang tinggi kelak di akhirat. Dan kita pun telah membaca ma'asyiral muslimin hadisnya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, di mana beliau bercerita ada 10 rakaat yang dijaga oleh Nabi SAW, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah subuh. Ini 2 rakaat, 10 rakaat yang selalu dijaga oleh Nabi SAW. Dalam rakaat yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW melaksanakan 12 rakaat sehari semalam. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa menjaga 12 rakaat sehari semalam, buniyat lahu bihinna baitun fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di jannah Allah subhanahu wa ta'ala, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kabar gembira bagi orang-orang yang yakin kepada adanya akhirat, yakin bahwa setelah meninggal kita akan kembali kepada Allah. Maka ini adalah kabar gembira bahwa bagi siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah telah berjanji akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, riwayat Imam Muslim, masih dari hadis Ummu Habibah, beliau merinci yang dimaksud dengan 12 rakaat, yaitu 4 rakaat dilakukan sebelum zuhur dengan 2 kali salam, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum fajar. Inilah 12 rakaat yang seandainya kita istiqamah menjaganya, maka Rasulullah mengabarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan untuk kita rumah di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan lainnya, disebutkan bahwa Nabi SAW berkata, barang siapa kata Nabi yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, atau di jumlah jadi 14, maka Allah haramkan jasadnya dari neraka. 4 sebelum zuhur dengan 2 kali salam, 4 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 setelah sebelum subuh. Jadilah ini 14 rakaat yang dengannya jasad kita diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari memasuki api neraka. Dan sudah kita sampaikan sebelumnya, ma'asyiral muslimin, bahwa di antara salat-salat rawatib qabliyah dan ba'diyah yang didawamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling utama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Berdasarkan hadis yang telah kita baca sebelumnya, yaitu hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an, di mana beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashaddu ta'ahhudan min rak'atayil fajri. Tidak pernah Nabi SAW menjaga salat sunnah sehebat, sekuat beliau menjaga salat sunnah qabliyah subuh. Bahkan disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwasanya Nabi menjaganya sawaun kanat musafiran au hadiran. Sama saja apakah beliau sedang musafir ataukah sedang muqiman,
sedang berada di rumah beliau, beliau selalu menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, raka'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh atau salat fajar adalah lebih baik keutamaannya dibandingkan dunia dan seisinya. Begitupun ma'asyiral muslimin, terkait dengan salat rawatib qabliyah dan ba'diyah ini, yang paling utama adalah dikerjakan di rumah, bukan di masjid. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ibunda mulia Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat 4 rakaat sebelum salat zuhur di rumah. Itu. Kata Aisyah, salatnya di mana? Di rumah. Kemudian beliau keluar untuk melaksanakan salat bersama para sahabat. Lalu beliau pulang ke rumah, lalu beliau salat 2 rakaat. Jadi qabliyahnya di rumah, lalu ba'diyahnya pun di rumah. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan hadis yang baru di kesempatan yang berbahagia ini. Hadis nomor 289 dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asr. Mudah-mudahan Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Kemarin ada yang bertanya tentang hadis ini ya. Ada pertanyaan tentang hadis ini. Lalu apa status hadis ini? Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menganggap hadis ini hasan, Ibnu Khuzaimah menganggap hadis ini sahih. Ya, adapun penulis kitab ini, pensyarah kitab ini yaitu Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Bassam menganggap hadis ini adalah lemah. Begitupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menganggap hadis ini lemah. Begitupun Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menganggap hadis ini lemah. Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis ini. Ya, sebagian mengatakan minimal kalaupun tidak sahih hasan. Karena dia memiliki penguat dari beberapa hadis. Misalnya hadis Ali yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud dan dihasankan oleh Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Hibban, semakna dengan hadis ini. Begitupun hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Kabir dan Al-Awsat, semakna dengan hadis ini. Begitupun hadis Abi Hurairah inda Abi Nuaim yang diriwayatkan oleh Abi Nuaim, semakna dengan hadis ini. Artinya walaupun hadis ini secara periwayatan adalah lemah, tetapi dia menjadi hasan karena dia memiliki syawahid, memiliki penguat-penguat dari riwayat-riwayat yang lainnya. Walaupun sebagian ulama tetap menganggap hadis ini adalah lemah ya. Tapi kalau kita menganggap hadis ini hasan ya, kita katakan bahwa disunnahkan walaupun bukan sunnah rawatib sebagaimana yang 10 rakaat atau 12 rakaat, tetapi sunnah secara mutlak saja antara azan dan iqamah, yaitu diperbolehkan kita salat 4 rakaat sebelum sebelum asar. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa ammal arba' qabla al-asr falam yasih anhu sallallahu alaihi wasallam fi naqliha syai'un minal ahadits. Adapun terkait dengan salat 4 rakaat sebelum asar, kata Imam Ibnul Qayyim, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi SAW yang diriwayatkan terkait dengan salat tersebut. Kemudian beliau berkata, ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fin nahari 16 rakaah. Ya, tetapi beliau salat siang itu adalah, kata beliau, 16 rakaat. Wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yunkiru hadzal hadis. Dan aku pernah mendengar Syekhul Islam mengingkari hadis ini. Apa itu? Salat 4 rakaat sebelum asar ya. Walaupun para ulama sekali lagi berdebat terkait dengan salat 4 rakaat sebelum asar. Memasuki hadis yang lain, hadis nomor 290 dalam kitab Bulughul Maram
dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, thumma qala fi tsalitsah liman syaa." Nabi berkata, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Kemudian yang ketiga beliau berkata, bagi siapa yang ingin. Artinya ini tidak ditekankan. Yang ingin salat, salat. Yang tidak ingin pun tidak masalah. Karihata an yattakhidhaha nasa sunnatan. Nabi khawatir salat 2 rakaat sebelum maghrib dijadikan sunnah rawatib. Padahal dia bukan rawatib. Kalau mau dikerjakan boleh. Kalaupun tidak masalah. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Imam Ibn Hibban, sesungguhnya Nabi SAW pernah salat maghrib, sebelumnya beliau salat 2 rakaat. Jadi pernah beliau salat 2 rakaat sebelum maghrib. Dan beliau memerintahkannya, beliau pun pernah melakukannya, tapi tidak menjaganya terus menerus. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu berkata, kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubis syams. Kami salat 2 rakaat setelah tenggelamnya matahari, artinya masuknya waktu salat maghrib. Wa kana an-nabiyyu yarana falam ya'muruna wa lam yanhana. Nabi melihat apa yang kami lakukan, yaitu salat 2 rakaat sebelum maghrib, dan Nabi pun tidak memerintahkannya dan juga tidak melarangnya. Artinya yang mau melakukan silahkan, yang tidak pun tidak masalah. Ya. Hadis ini menunjukkan disunahkannya kita salat 2 rakaat sebelum maghrib, walaupun tidak disebut dengan salat rawatib yang hendaknya selalu kita jaga. Oleh karenanya dari hadis ini dikatakan yustahabbu adamul mudawamah 'alaiha. Ya, disunahkan juga agar kita tidak mendawamkan salat sunnah sebelum maghrib ini. Ya, karena Nabi tidak mendawamkannya. Ma'asyiral muslimin, kita memasuki hadis yang lain. Hadis nomor 291. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salati subh." Bahwa Nabi itu biasa meringankan 2 rakaat yang dilakukan sebelum subuh. Jadi Nabi memiliki kebiasaan 2 rakaat sebelum subuh itu beliau kerjakan dengan ringan, dipendekkan, dipercepat. Hatta inni aqul aqra'a bi ummil kitab. Sehingga aku pun melihat cepatnya solat Nabi tersebut, kata Aisyah, aku berkata, aqra'a bi ummil kitab. Apakah tadi Nabi membaca Al-Fatihah ketika solat? Kata siapa? Kata Aisyah radhiyallahu taala melihat cepatnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan qabliyah subuh. Hadis nomor 292 dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi di 2 rakaat pertama salat qabliyah subuh, yang pertama beliau membaca Al-Kafirun, dan yang kedua, rakaat kedua beliau membaca Al-Ikhlas. Artinya pendek, tidak diperpanjang bacaannya tetapi diperpendek. Beliau memilih apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Hadis nomor 293 dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atayil fajr. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat 2 rakaat sebelum fajar, ittaja'a ala shiqqihil aiman. Selesai mengerjakan salat 2 rakaat setelah subuh, beliau berbaring sebentar di atas rusuk sebelah kanan.
Jadi sambil menunggu iqamah, beliau berbaring tidur di rusuk sebelah kanan. Dijelaskan oleh para ulama bahwa kalau kita tidur di rusuk sebelah kanan itu, kita tidak akan tenggelam tidurnya, tidak akan sampai tidak akan sampai nyenyak benar ya, sehingga kita tidak terlewat melaksanakan sholat. Berbeda apabila kita tidur di rusuk sebelah kiri, ini akan menjadikan kita cenderung terlelap, kata para ulama. Disebutkan di sini wa hikmatu takhsisil aiman, dan hikmah dikhususkan bagian kanan dari punggung, disebutkan oleh Karmani li'alla yastaghriq fin naum, agar dia tidak nyenyak dalam tidurnya. Li'annal qalba min jihatil yasar, karena qalb, hati kita berada di sebelah kiri. Muta'allikun hina idzin ghairu mustaqir, maka dalam kondisi kita berada di sebelah kanan, maka dia akan bergantung, tidak dalam kondisi terletak diam ya. Wa idza nama 'alal yasar kana fi da'atin wastirahah. Tetapi kalau kita tidur di sebelah kiri, maka jantung kita dan hati kita berada dalam kondisi yang nyaman, maka ini menjadikan kita nyenyak. Nah, ini hikmahnya, kata Al-Karmani. Hadis nomor 294 dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum rak'ataini qabla salati subuh falyattaji ala janbihil aiman." Kemudian kata Nabi telah selesai mengerjakan salat 2 rakaat sebelum subuh, yaitu qabliyah subuh, maka hendaknya kalian membaringkan badan kalian di atas punggung sebelah kanan kita. Itu perintah dari Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya hadis ini pun menunjukkan al-istihbabil ittija ala syiqqil aiman ba'da ratibatil fajr, yaitu dianjurkan bagi orang yang salat berjamaah di masjid untuk membaringkan sejenak badannya di atas rusuk sebelah kanan sebelum dia melaksanakan salat subuh ya. Ibnul Qayyim berkata, sama dengan perkataan Al-Karmani, ittija'uhu ala syiqqil aiman sirrun huwa annal qalb mu'allaqun fi janbil aisar ya, bahwasanya hati itu bergantung di sebelah kiri, jantung ya. Maka kalau kita tidur di rusuk sebelah kanan, maka kita tidak akan nyenyak. Fa idza nama ar-rajulu ala janibil aisar istasqal nauman, dia akan nyenyak tidurnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis nomor 295. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul laili mathna mathna." Salat malam itu 2 rakaat. Nah, jadi salat malam itu 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukumus subah, apabila kalian khawatir masuknya waktu subuh, shalla rak'atan wahidah, maka salatlah cukup 1 rakaat. Tutiru lahu ma qad shalla, kemudian sebagai witir ya atas salat-salat yang barusan dia kerjakan. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat malam dan salat siang 2-2. Maksudnya salat sunnah di waktu malam dan salat sunnah di waktu siang, kedua-duanya adalah dilakukan 2 rakaat. Hadis selanjutnya nomor 296 dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail," akhrajahu Muslim. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat lail, yaitu salat di malam hari, atau biasa kita sebut dengan istilah salat tahajud. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, artinya kita sudah berpindah dari salat yang terkait dengan salat-salat yang wajib, yaitu rawatib, qabliyah dan ba'diyah, kepada pembahasan yang lain, yaitu salat yang terikat dengan waktu. Kita sudah sampaikan sebelumnya, salat sunnah itu terbagi menjadi 4. Apa saja?
Pertama, salat sunnah yang sifatnya mutlak, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh sebab, tidak juga terikat oleh salat yang wajib. Jenis yang kedua yang terikat oleh salat wajib, itu sudah kita bahas ya, rawatib, qobliyah, ba'diyah minimal 10 rakaat itu paling minimal. Yang kedua, ini yang sedang akan kita bahas. Apa itu? Salat sunnah yang terikat oleh waktu. Artinya memang dia tidak dikerjakan kecuali di waktu tersebut. Apa contohnya? Qiyamul lail, salat tahajud. Itu harus di malam hari setelah Isya. Begitupun salat duha, itu harus di waktu duha. Nah, di hadis yang mulia ini, ya, ini adalah dalil ala masyru'iyyati salatil lail itsnaini, ya, bahwa ini adalah dalil disyariatkannya kita salat malam itu 2 rakaat. Jadi bukan satu paket 4 rakaat, tapi 2 rakaat, karena hadisnya sangat jelas, riwayat Bukhari dan Muslim, salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat. Ya, salat malam mencakup salat tarawih, itu salat malam. Salat tahajud yang dilakukan setelah bangun dari tidur, itu salat malam. Itu semua dikerjakan apa? Masna. Hadisnya sahih, riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa hamalahul jumhuru ala annahu li bayanil afdaliyah. Ya, penjelasan dua-dua ini menurut jumhurul ulama adalah penjelasan yang afdol. Jadi afdolnya dua-dua. Wa mimman dhahaba ila istihbabi tathniyati fi salatil lail a'immah thalasa Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Di antara para ulama yang berpendapat disunahkannya salat malam itu dua adalah Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Wa ammal imamu Malik. Adapun Imam Malik berpendapat fayara adamu ziyadah ala thnataini lianna mafhumal hadis fihi al-hasr. Adapun Imam Malik memandang tidak boleh lebih dari 2. Artinya 4 tidak bisa kalau kata Imam Malik. Tapi kalau jumhurul ulama mengatakan 2 itu sunnahnya 2. Sunnahnya 2, ya. Adapun Imam Malik mengatakan tidak boleh lebih dari 2. Jadi bedanya antara jumhur dengan Imam Malik, kalau jumhur mengatakan 2 itu sunnah. Tapi kalau Imam Malik mengatakan tidak boleh lebih dari 2. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, karena kita akan kembali setelah beberapa iklan berikut ini. Mau kemana mas? Ini mau ngelamar kerja. Oh mau ngelamar kerja. Ya udah mas, duluan ya. Ya Mau berangkat kerja ya mas? Ini mau kirim lamaran. Karena cari kerja sulit mas. Yang sabar ya mas. Tetap semangat. Oke, sudah ya. Ya. Motor baru tuh. Terima mas. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin memasak aneka kuliner bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL 88 Ardin. Dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya.
dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan, piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake dan menggoreng telur, serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang compactable, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Investasikan usaha Anda secara cermat dan menguntungkan bersama Maxindo. Untuk kebutuhan sajian aneka kuliner panggangan seperti ayam panggang, daging bebek, dan aneka daging panggang lainnya, gunakan mesin gas roti series pemanggang ayam vertikal tipe MKS GRS 88 Maxindo. Fitur terbaik di kelasnya, berbahan bakar gas LPG, desain mesin dari bahan stainless steel dan mild steel berkualitas, dilengkapi dengan gantungan pada tray sehingga membuat proses memasak menjadi lebih mudah. Dilengkapi dengan fitur pemutar tray sehingga membuat daging yang dipanggang akan matang secara merata. Kapasitas hingga 12 ayam utuh yang bisa dipanggang sekaligus. Menggunakan etalase kaca dari material tempered glass yang tahan panas. Tingkat kematangan ayam dapat lebih mudah diamati. Proses pemanggangan akan lebih mudah, lebih cepat dibanding menggunakan oven pemanggang biasa. Mudah untuk perawatan dan pembersihannya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pemanggang multiguna elektrik grill ARD GRL 77 Maxindo. Kini Anda bisa menyajikan aneka olahan makanan dengan cara dipanggang seperti ayam panggang, daging sapi, menggoreng telur, crepes, dan aneka makanan lainnya dengan cara yang lebih mudah, efisien, dan hemat tenaga. Dengan fitur 5-in-1, mesin ini terbuat dari material top quality yang food grade, mudah dioperasikan dengan 5 fitur plate untuk memasak, piring panggangan, piring batu, piring datar untuk membuat hot cake dan crepes, plate dengan cetakan kecil untuk membuat pancake atau menggoreng telur, dan kuali kecil yang dilengkapi handle pengaman untuk memasak aneka makanan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, sangat cocok pada penggunaan di rumah tangga Anda, portable dan mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin usaha kentang goreng French fries atau untuk membantu produksi kentang goreng dalam usaha restoran Anda? Mesin perajang keripik kentang dan French fries Maxindo tipe MKS KRP 650 dengan teknologi terbaru untuk merajang kentang menjadi bentuk chips dan French fries. Part mesin terbuat dari bahan full stainless steel berkualitas. Pisau perajang dengan tingkat presisi tinggi membuat proses perajangan lebih efektif dan cepat. Kapasitas produksi hingga 600 kilo per jam secara kontinu. Ketebalan irisan dapat diatur ukuran 5 hingga 18 mm. Hemat tenaga, hasil perajangan akan langsung keluar dalam hitungan detik. Perajang dapat bekerja dengan sistem 2 arah. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau usaha kuliner dan produksi olahan sayur-sayuran Anda lebih mudah, cepat, tanpa memakan biaya lebih?
andalan bagi para pengusaha di bidang kuliner dalam memajukan bisnisnya. Maxindo, mesin potato peeler tipe PP8 Maxindo, mengupas kulit kentang, wortel hingga ubi dengan sangat cepat, sehingga membuat usaha jadi lebih menguntungkan. Dengan fitur kinerja super cepat, desain mesin dari material berkualitas, food grade dan tahan lama, mampu mengupas 8 hingga 15 kg bahan kentang mentah dalam waktu 2 menit. Kerja sangat cepat dengan konsumsi listrik yang lebih hemat. Mudah dioperasikan, hasil akan langsung terlihat dalam hitungan menit. Mudah perawatan dan pembersihan. Maxindo, andalan mesin food industri Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Anda membutuhkan mesin yang hemat namun bekerja maksimal dalam memproses mencacah aneka daging dan bumbu secara mudah? Maxindo punya jawabannya. Dalam berbagai kapasitas produksi, mesin pencacah daging dan bumbu chopper tipe MKS BLD 1,5L kapasitas 1,5 liter, MKS BLD 3L kapasitas 3 liter, dan tipe MKS BLD 6L kapasitas 6 liter. Memudahkan Anda untuk menghaluskan aneka bahan makanan dan bumbu-bumbuan untuk kebutuhan memasak di rumah tangga atau dapur usaha skala kecil. Material berkualitas dan elegan, kinerja cepat dan maksimal dengan konsumsi listrik yang hemat. Menggunakan teknologi mata pisau yang presisi sehingga membuat hasil lebih halus. Interior bowl yang higienis, model minimalis sangat mudah untuk dipindah tempatkan. Mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Di kesempatan yang kedua ini kita bacakan beberapa pesan singkat yang telah masuk di studio kami. Pertanyaan yang pertama, apakah wanita yang haid boleh membaca Al-Quran yang ada terjemahnya? Allah alam bisawab, tidak masalah ya. Yang dilarang itu adalah memegang mushaf, menyentuh mushaf Al-Quran. Adapun menyentuh buku yang di dalamnya terdapat bacaan nukilan ayat-ayat Al-Quran tidak masalah. Allah alam bisawab ya. Termasuk ke dalamnya terjemah Al-Quran. Dari hamba Allah di Wonogiri, bagaimana hukumnya bermakmum dengan ahlul bid'ah? Apakah salat kita sah? Ya, bermakmum dengan ahlul bid'ah sah menurut kesepakatan para ulama selama kebid'ahannya bukan mukaffirah, bukan kebid'ahan menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Karena kebid'ahan itu ada yang sampai mukaffirah, misalnya meminta-minta kepada kuburan ya, meminta pertolongan kepada kuburan, kepada orang yang meninggal. Ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kalau seandainya dilakukan bisa sampai kepada taraf apa? Mukaffirah. Kalau dia berdoa ya meyakini bahwa orang soleh itu bisa mendatangkan manfaat dan madarat, tentunya ini adalah bentuk syirkul akbar ya. Tapi selama tidak sampai kepada derajat yang syirkul akbar atau bukan bid'ah mukaffirah, maka hukum asalnya sah menurut kesepakatan para ulama. Baik, ada penelepon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya mau bertanya Ustaz. Iya, silakan. Masalah salat rawatib. Iya. Saya sering mengerjakan sebelum salat subuh 2 rakaat. Sebelum duhur 2 rakaat. Habis itu setelah duhur 2 rakaat. Sebelum asar 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat.
apakah itu salah, Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Ada lagi Ustaz, kalau saya salat tahajud, kadang-kadang menurut waktu. Ada yang kalau waktunya masih lama subuh, saya habis kerjakan rakaat-rakaat, 2 rakaat. Habis itu kalau waktunya kadang-kadang nggak memungkinkan, saya salat sedapat mungkin. Kadang-kadang 6, 2 rakaat 1 salat. Kadang-kadang 4, kadang-kadang 2. Habis itu kalau salat witir, saya kerjakan setelah salat isya. Kadang-kadang saya kerjakan sekaligus 3 rakaat. Kadang-kadang 2-1. Apakah yang saya kerjakan itu salah, Ustaz? Baik, itu saja Itu Ibu. saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama terkait dengan rawatib yang biasa Ibu lakukan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Apakah itu salah? Tidak salah, ya, tidak salah. Tetapi harus kita ketahui bahwa yang disebut dengan rawatib itu adalah yang 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang rawatib. Ya, artinya rawatib itu adalah yang selalu dijaga oleh Nabi SAW. Rawatib qabliyah dan ba'diyah. Itu yang hendaknya kita jaga. Adapun yang lain seperti qabliyah asar itu boleh saja berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, bainal adzanaini as-shalah, di antara azan dan iqamah itu ada salat. Artinya azan iqamah kita salat. Antara azan dan iqamah boleh salat, tapi itu tidak ditekankan dan sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak didawamkan. Ya, tidak didawamkan. Tadi sudah kita baca hadisnya kaitannya dengan apa? Salat qabliyah maghrib, ya, bahwa Nabi berkata salat maghriblah kalian, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib bagi yang ingin. Dan Nabi khawatir ini dijadikan sebagai rawatib yang terus menerus dikerjakan. Dalam riwayat yang lain tadi sudah kita baca bahwa Nabi pernah, ya, melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib. Dalam riwayat yang lain dikatakan Ibnu Abbas dan para sahabat bercerita, kami sholat 2 rakaat sebelum maghrib di hadapan Rasul, beliau tidak mengingkari dan beliau tidak memerintahkan. Ya. Jadi yang kita jaga baik-baik, artinya kita tidak meninggalkannya kecuali dalam kondisi uzur, adalah minimal 10 rakaat atau 12 rakaat. Adapun yang 10 rakaat sudah kita sampaikan, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Itu yang 10. Adapun yang 12 itu adalah 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Itu 12 rakaat yang mana Nabi berkata siapa yang menjaganya akan dibangunkan baginya rumah di surga. Adapun kalau ibu mau melaksanakan sebelum asar ya boleh-boleh saja, sebelum maghrib boleh-boleh saja, tapi tidak ditekankan harus dikerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan yang kedua, ibu biasa tahajud kadang 4, kadang 2, kadang 6, nggak ada masalah, ya. Semampu kita saja, ya, semampu kita saja, dan itu hukumnya sunnah. Dan sebaik-baik salat setelah salat yang wajib adalah salat qiyamul lail atau salat tahajud. Lalu ibu katakan tadi bahwa ibu biasa witirnya di awal malam. Nah, ini yang harus diperbaiki. Menurut saya ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena witir di awal malam, yaitu setelah salat isya, itu berlaku bagi orang yang memang tidak berniat bangun di malam hari. Dikarenakan badannya yang lelah, atau dia tidak kuat bangun di malam hari, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang lain. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwasanya Nabi berwasiat kepada beliau dengan 3 hal. Yang pertama adalah salat 3 rakaat sebelum tidur. Yang kedua adalah salat duha, dan yang ketiga adalah puasa di pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Adapun bagi seorang muslim yang berniat salat malam di akhir, yaitu diakhirkan baik di pertengahan malam atau di sepertiga malam yang terakhir, maka berlaku atasnya hadis Nabi SAW di mana Nabi berkata, jadikanlah salat witir sebagai penutup salat kalian.
Kalau kita salat witir di awal malam, kita balik permasalahannya, yaitu penutupnya malah kita buat di awal. Justru penutup itu dibuat di akhir. Dan Nabi berkata, fa in khasya ahadukumus subha, ya, apabila kalian khawatir tidak sempat menyelesaikan witir, keburu azan subuh, falyusalliha raka'atan wahidah, maka kerjakanlah 1 rakaat saja. Jadi kalau memang ibu berniat bangun di akhir malam, salatlah di akhir malam, witirnya pun di akhir malam. Tapi kalau ibu khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, tidak masalah ibu majukan witirnya di awal. Bangun-bangun ibu ya sudah azan subuh, ya. Tapi kalau ibu yakin bismillah saya bangun di sepertiga malam terakhir jam 3 atau setengah 4 misalnya, maka itulah waktu yang utama untuk kita mengerjakan salat witir. Karena Rasulullah bersabda, jadikanlah salat witir sebagai penutup salat malam kalian. Allah alam bissawab. Ini hadisnya tadi riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah berkata, fa idza khasya ahadukumus subh, apabila salah seorang dari kalian khawatir masuknya waktu subuh, salatlah 1 rakaat tutiru lahu ma qad shalla, sebagai penutup, ya, salat penutup atas salat-salat yang telah kalian lakukan. Jadi witir itu penutup, bukan muqaddimah. Kalau yang dilakukan tadi itu witir muqaddimah di awal, penutupnya malah tahajud. Terbalik. Ya, tahajud dulu baru witir. Kapan kita witir saja? Kalau kita khawatir tidak bangun di akhir malam, maka cukup kita witir 3 rakaat sebelum tidur. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan ketiga dari pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah, dari Sumatera Barat. Saya mau bertanya, saya sudah melaksanakan salat sunnah witir habis salat isya, terus malamnya melaksanakan salat sunnah tahajud habis salat sunnah. Ini sudah kita bahas, ya. Baik. Dan tidak boleh mengulang witir. Jadi kalau di awal malam sudah witir, tidak boleh diulang di akhir malam. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la witrani fil lailah, tidak boleh ada 2 kali witir di dalam 1 malam. La witrani fil lailah, tidak boleh ada 2 witir di 1 malam. Artinya kalau kita sudah mengerjakannya di awal malam, tidak kita ulang di akhir malam. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus hari Jumat, bagaimana pelaksanaan salat rawatib yang paling sahih? Berapa rakaat sebelum dan berapa rakaat sesudahnya? Itu sudah kita bahas, ya, di permulaan kitab, yaitu hadis yang sudah kita bahas sebelumnya dari hadis Ibni Umar radhiyallahu taala an. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Wa rak'ataini ba'dal jumu'ah fi baitihi, bahwa Nabi itu punya kebiasaan melaksanakan 2 rakaat setelah salat Jumat di rumah. 2 rakaat setelah Jumatan di rumah. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Tidak disebutkan apakah Nabi qabliyah. Tentunya Nabi tidak qabliyah Jumat. Kenapa tidak qabliyah Jumat? Karena ketika azan dikumandangkan, selesai azan Nabi menyampaikan khutbah. Tidak ada waktu untuk qabliyah. Kebayang, ya? Jadi bahwa zaman Nabi itu azan Jumat cuma 1 kali. Pertama kali ada azan Jumat 2 kali adalah pada masa Utsman ibnu Affan radhiyallahu taalaan. Bayangkan kalau Nabi naik ke atas mimbar. Apa yang terjadi? Tentunya Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum. Setelah itu azan dikumandangkan. Setelah azan dikumandangkan, apa yang terjadi? Maka Nabi pun menyampaikan khutbah. Jadi Nabi tidak qabliyah Jumat. Ya, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi hanya ba'diyah Jumat, itu pun dilakukan di rumah. Allah alam bissawab. Ada Abu Naf'an di Bogor, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abu Naf'an. Halo Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Bagaimana kabar Abu Naf'an? Alhamdulillah sehat. Barakallahu fiik. Allah yubarik fiik. Ustaz mau tanya tentang masalah zikir setelah sholat duha. Baik. Kalau yang ana baca di doanya itu di handphone itu, ya, di situ ada penjelasan zikirnya itu membaca Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad. Syalbani mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Baik. Nah,
Nah itu yang akan tanyakan, apa seperti itu dibaca 100 kali. Yang kedua mengenai doa yang udah sering umum itu, di situ ada penjelasan juga, katanya hadisnya itu bukan dari hadis Nabi ya, cuma doa aja seperti kayak gitu. Gimana itu Pak Ustadz ya? Yang mana Bapak? Yang ada doa apa yang sering yang dibaca itu yang duha, ada kalimat Allahumma inna duha gitu, duhauka, begitu ya, wal baha bahauka. Baik. Iya, iya. Baik. Itu aja Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadisnya tadi riwayat Imam Al-Bukhari, tapi bukan dalam kitab Sahih, dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Jadi beda antara Sahih Bukhari dengan Al-Adab Al-Mufrad. Kalau dalam Sahih Bukhari berisi hadis-hadis sahih, adapun dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad itu tercampur antara hadis yang sahih dengan yang tidak sahih. Jadi kalau dikatakan riwayat Bukhari, ditanya riwayat Bukhari di dalam kitab sahihnya atau di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kalau dalam kitab sahih, insya Allah sahih, sebagaimana disepakati oleh para ulama. Tapi kalau berasal dari kitab Al-Adab Al-Mufrad, terkadang sahih dan terkadang tidak sahih, sebagaimana diketahui ya. Di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad Al-Bukhari nomor 619 ya, dan hadis ini dianggap sahih oleh Syekh Albani. Rasulullah selesai salat duha, beliau berucap, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Ini yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW. Adapun doa yang populer di masyarakat kita ya hanya doa saja. Allahumma duha'a duha'uka wal jamala jamaluka wal baha'a baha'uka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka sampai akhir. Saya tidak mengetahui adanya riwayat yang sahih ya. Kalau kita menganggap itu hanya sebagai doa biasa ya dibaca. Ya, tapi kalau kita menganggap bahwa itu sunnah, harus dibaca setelah salat duha, itu tidak ada ketentuannya dan tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Maka kita tidak mendawamkannya sebagai sesuatu yang sunnah yang harus kita baca setelah salat duha. Tapi kalau mau dibaca doa yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang kalau disuruh pilih surga atau sholat malam 1 rakaat, katanya pilih sholat malam 1 rakaat. Nah ini hadis atau? Saya tidak tahu. Kalau disuruh milih surga atau milih sholat 1 kali, kalau saya ya kalau memang sudah dipastikan masuk surga, saya pilih masuk surga. Kalau memang sudah dipastikan, saya tidak tahu apakah itu surga hadis atau bukan. Lalu dia bilang tidak takut neraka atau tidak kepingin surga, dia hanya takut Allah. Itu bagaimana? Ini orang-orang yang pinter tapi keblinger orang bilang ya. Dia sok-sokan berbicara agama tetapi tidak paham agama sebenarnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk takut kepada neraka. Wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian kepada neraka itu yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin. Ya. Oleh karenanya banyak ayat-ayat tentang neraka dalam Al-Qur'an. Ya, baik itu misalnya di surat Al-Waqiah wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumi wa hami wa ayat-ayat tentang neraka banyak di dalam Quran. Itu sebagai peringatan. Dan Rasulullah itu adalah basyiran wa nadhira. Basyiran pemberi kabar gembira tentang surga, nadhira pemberi kabar ancaman terhadap orang-orang yang tidak beriman. Jadi Allah katakan wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah dengan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Di ayat yang lain Allah berfirman wabtagu fima ataqallahu daral akhirah. Carilah apa yang Allah janjikan dari kehidupan akhirat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, idza sa'altumullahal jannata fas'alil firdausal a'la. Kalau kalian meminta surga, mintalah surga kepada Allah. Ya. Apakah yang berkata itu lebih paham daripada Allah dan Rasulnya?
Allah dan Rasulnya menyuruh kita meminta surga, ya, dan menjauh dari neraka. Dalam hadis Rasulullah berkata, wattaqun nara walau bisyikit tamr. Jauhkan diri kalian dari neraka walaupun dengan sepotong biji kurma. Lalu datang orang di zaman ini tahun 2019 sok-sokan. Gak usah kita cari surga, gak usah kita cari neraka. Seolah-olah dia adalah orang yang paling bertakwa dan yang paling baik. Padahal tidak ada yang paling baik imannya dan takwanya melebihi Nabi SAW. Ana akhsyakum wa atqakum lillah, kata beliau. Akulah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau ucapkan ketika ada sahabat yang berkata, saya akan terus menerus sholat malam, gak akan tidur. Yang lain berkata, saya akan terus menerus ibadah, akan terus menerus puasa tidak berbuka. Dan yang lain berkata, saya tidak akan menikah dengan wanita. Maka mendengar ini Rasulullah marah, lalu berkata, ana akhsyakum wa atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah. Man ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk umatku. Kalau kita beribadah karena surga itu ibadahnya tukang dagang. Berarti Nabi tukang dagang. Nabi yang berkata, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya di surga itu ada pintu yang namanya ar-rayyan yang dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa kelak pada hari kiamat. Yuqalu lahum aina as-saimun. Akan dikatakan, di mana orang yang berpuasa? Masuklah kalian ke ar-rayyan. Jadi hati-hati dengan pemikiran-pemikiran menyimpang, baik yang menyepelekan ataupun yang berlebihan. Kita pertengahan saja, ya, pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian umat pertengahan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, jika belum salat sunnah qabliyah di rumah langsung ke masjid karena waktu sedikit dan tidak bisa melaksanakan sunat sebelum dan tahiyatul masjid, pertanyaan salat sunat manakah yang harus dilakukan, tahiyatul masjid atau qabliyah? Allah alam bissawab, qabliyah saya rasa lebih didahulukan, ya. Ya, qabliyah lebih didahulukan. Dan hadis terkait dengan tahiyatul masjid kan, janganlah kalian duduk sebelum salat 2 rakaat. Terlepas 2 rakaat itu adalah qabliyah atau tahiyatul masjid, yang penting masuk masjid jangan langsung duduk. Yang penting masuk masjid jangan langsung duduk, salat dulu 2 rakaat. Ya, kalau dibanding-banding tahiyatul masjid dengan qabliyah tentunya lebih ditekankan qabliyah, khususnya qabliyah zuhur, ya. Adapun qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya ini tidak muakkad, ya, tapi sunnah saja. Pertanyaan yang ketujuh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdurrahman di Bumi Ayu, Brebes. Pertanyaan, kalau seorang muazin yang datang lebih awal ke masjid, apakah salat qabliyah dikerjakan di rumah atau di masjid? Di masjid otomatis. Nggak mungkin dia qabliyah di masjid di rumah, karena dia muazinnya. Oh, berarti dia nggak dapat keutamaan? Iya, dia nggak dapat keutamaan, tapi dia dapat keutamaan azan. Yang qabliyah di rumah, dia dapat keutamaan qabliyah di rumah, tapi tidak mendapatkan keutamaan mengumandangkan azan. Mengumandangkan azan itu keutamaan, ya. Leher yang paling panjang kelak di akhirat adalah orang yang mengumandangkan azan. Dan tidaklah kita mengumandangkan azan lalu terdengar oleh jin, oleh batu, oleh manusia, kecuali mereka semua akan menjadi saksi kelak pada hari kiamat. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ke-8, jika tidak bisa melakukan salat sunnah 2 rakaat sesudah isya, apakah boleh dilakukan sebelum tidur? Ya, kalau kita misalnya salat isya lalu belum sempat ba'diyah isya, lalu kita undur beberapa saat karena kita harus pergi ke belakang atau harus membeli sesuatu, tidak masalah. Tapi kalau sebelum tidur itu, kalau memang kita tidak bangun nanti di akhir malam, salat witir 3 rakaat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Abdul Saqif dari Lampung. Saya mau tanya, apakah ada salat sunnah tasbih? Bagaimana cara doanya dikerjakan pada waktu apa? Ya, disebutkan ada. Nabi mengajarkan kita salat sunnah tasbih. Walaupun dalilnya diperdebatkan, tapi pendapat yang paling kuat kata Syekh Albani, hadisnya bisa dipakai. Bagaimana tata caranya? Allah alam bissawab. Saya tidak pernah melakukan, tapi pernah membaca riwayatnya saja. Ya, membaca riwayatnya. Mudah-mudahan di lain waktu akan kita baca riwayatnya. Allah alam bissawab.
Pertanyaan yang ke-10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya sering apa ini? Tidur sebelum sholat isya, lalu bangun kembali jam 10 malam, terus langsung sholat isya. Setelah sholat isya kadang saya pikir untuk lanjut sholat tahajud, namun saya ragu karena kan sholat tahajud di tengah malam, ya. Jadi gimana? Allah alam bisawab. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrahu an-nauma ba'dal maghrib wal hadithu ba'dal isya. Sesungguhnya Nabi itu paling tidak suka tidur setelah maghrib dan berbincang setelah isya. Itu harus dipahami ya. Apa? Nabi itu paling tidak suka apa? Tidur setelah maghrib dan berbincang-bincang setelah isya. Kenapa beliau membenci tidur setelah maghrib? Khawatir bablas, tidak sempat melaksanakan salat isya. Kenapa beliau membenci berbincang-bincang setelah isya? Khawatir bablas, akhirnya tidak sempat melaksanakan sholat subuh. Ngobrol terus, tahu-tahu menjelang subuh mereka tidur, tidak sholat subuh. Ini berbahaya. Oleh karenanya Nabi tidak suka sholat tidur setelah maghrib dan berbincang-bincang setelah isya. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'alaan bertanya kepada Nabi, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Kalaupun mau tahajud di pertengahan malam tidak masalah, karena Ummul Mukminin Aisyah berkata Rasul pernah salat tahajud di awal malam, di pertengahan malam, ataupun di akhir malam. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.